Halo, salam bertemu kembali dalam pembahasan akuntansi bersama Studi Akuntansi. Saya Ferry Laurentius. Hari ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam instrumen keuangan aset keuangan, yaitu derekognisi piutang dan bagaimana menyajikan piutang. Nah, dalam derekognisi ini akan kita bahas tentang pelepasan piutang dan anjak piutang atau factoring. Mari kita mulai. Nah, penghentian pengakuan atau derekognisi untuk aset keuangan itu diatur dalam PSAK nomor 71 paragraf 3.2.3. Dalam PSAK tersebut dikatakan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan. Nah, penghentian pengakuan terhadap piutang terjadi ketika hak atas piutang dilepaskan dalam suatu transaksi yang menggunakan piutang sebagai jaminan piutang, kemudian dalam penjualan piutang, kemudian dalam penghapusan piutang. Jadi piutang usaha, penghentian pengakuannya terjadi karena hak atas piutang itu dilepaskan, misalnya sebagai jaminan piutang, atau dijual, atau dihapus. Penghapusan piutang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, jadi kita bahas pada poin 1 dan 2, yaitu hak atas piutang dilepaskan dalam suatu transaksi menggunakan piutang sebagai jaminan hutang dan penjualan piutang. Nah, kita pertama membahas tentang penjaminan piutang usaha. Nah, apabila entitas membutuhkan kas, butuh kas, alternatif yang bisa digunakan adalah menjadikan piutang sebagai jaminan atas pinjaman kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Jadi piutang ini bisa digunakan jaminan ketika entitas membutuhkan uang untuk operasional perusahaan atau operasional entitas. Nah, kemudian dalam perjanjian, pemilik piutang biasanya tetap berhubungan dengan debiturnya. Jadi dia tetap menagihnya seperti biasa, meminjam biasa, namun ada klausul bahwa hasil penagihan tersebut akan digunakan untuk melunasi atau membayar pinjamannya. Tuh. Misalnya begini, PTA tanggal 1 Mei 2007 menjaminkan piutang usaha senilai 100 juta untuk pinjamannya 80 juta. Biasanya bank membebankan suatu beban keuangan, bisa saja provisi, dan bunga wesel pinjaman 12%. Cicilan PTA dilakukan setiap bulan atas penerimaan piutang usaha. Kemudian ini transaksi yang terjadi atas piutang usaha, yaitu PTA dengan debiturnya. Bulan Mei, PTA menagih piutang senilai 3 juta. Kemudian ada diskon 600.000 dan retur pembayar penjualan 2 juta. Kemudian terkait dengan penagihan juga pada bulan Juni, PTA melakukan pembayaran kepada Bank X atas penagihan piutang usaha. Jadi ditagih pada bulan Mei, dibayarnya pada bulan Juni, kemudian ditagih lagi seluruhnya di bulan Juni. Namun ada penghapusan piutang sebesar 5 juta atas penjualan tersebut. Kemudian pada bulan Juli dilunaskan seluruh pinjaman kepada Bank X. Jadi intinya dia meminjam dengan jaminan seluruh pembayaran piutang akan dibayarkan ke bank, bukan seluruhnya, berasal dari piutang tersebut. Nah, kita lihat bagaimana kita, PTA, perhatikan bahwa ketika menerima pinjaman, kas yang diterima hanya 78.400.000. Kenapa begitu? Karena bank tadi menetapkan beban keuangan sebesar 2% dari 80 juta, jadi 1.600.000, ya. 2% dari 80 juta. Jadi dia hanya terima 78.400.000, sedangkan pinjamannya di bank tetap dicatat 80 juta. Itu ya. Kemudian penerimaan piutang dari pelanggan di bulan Mei dia catat begini, kas 27.400.000, diskonnya 600, returnya 2 juta, kemudian akan diakreditkan piutang usaha 30 juta. Oke. Nah, kemudian katanya dia membayar pinjaman di bulan Juni sesuai dengan klausul. Yang dipakainya adalah uang dari sini, 27.400.000. Ini ya, 27.400.000. Nah, dia akan mencatat 27.400.000. Ingat, dia harus membayar bunga 800.000. Dari mana 800.000 itu? Ini bunga 1 bulan kali 12%, 80 juta. Ini untuk memudahkan saja ya. Bisa saja bank memiliki cara perhitungan, misalnya bunga harian, cara perhitungan yang berbeda, ya. Bisa saja. Tapi ini perhitungan sederhana atas bunga.
Biaya bunga 800.000 dan kas yang dibayarkan ke bank itu 28.200.000. Gitu ya. Nah, berikutnya bulan Juni katanya ditagih semua, tetapi ada penghapusan piutang sebesar 5 juta. Nah, jadi kas yang diterimanya 65 juta, kemudian cadangan kerunan penilaian piutang 5 juta, itu cara menghapus ya. Anda ingat video sebelumnya. Kemudian piutang usaha dikreditkan 70 juta. Berarti seluruh piutangnya sudah tertagih, kemudian dibayarkanlah seluruh pinjaman itu ke bank. Sorry, ini bahasa Inggris lagi. Oke, ini adalah notes payable, hutang WSL atau hutang promes atau pinjaman bank 57.300.400. Interest expense ini perhitungannya juga bunganya seperti sebelumnya. Kemudian kas yang dibayarkannya 53.934.000. Ini bunga dari 12% ya. 12%. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita sekarang membahas tentang factoring. Factoring itu ini adalah tipe yang lain pelepasan piutang atau derekognisi. Ya, ini perusahaan dapat menjual piutang kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan. Inilah transaksi ini disebut dengan transaksi anjak piutang atau factoring. Ada dua, yaitu dengan tanggung renteng atau with recourse dan tanpa tanggung renteng atau without recourse. Kita lihat apa yang dimaksud dengan anjak piutang atau factoring tanpa tanggung renteng. Ya, kalau kamu tidak terbiasa dengan istilah tanggung renteng, kamu bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung renteng ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah recourse, ya, recourse. Pihak penjual dalam hal ini membuat permohonan kepada bank atau perusahaan pendanaan. Perusahaan pendanaan ini disebut dengan faktor, ya, untuk mengalihkan penagihan piutang. Jadi penagihan, kalau tadi dalam jaminan penagihan piutang itu tetap dilakukan oleh entitas yang memiliki piutang atau yang berhubungan dengan debitur, tapi dalam konteks factoring tanpa tanggung renteng, hak penagihannya juga dialihkan kepada faktor atau bank atau yang faktor yaitu bank atau perusahaan pendanaan. Perhatikan dalam perjanjian ini, pihak faktor mengambil alih penagihan. Ini yang saya katakan tadi, pihak faktor mengambil alih penagihan. Bank atau perusahaan pembiayaan itulah yang melakukan penagihan. Akibatnya, kalau ada piutang tidak tertagih, ini risiko piutang tak tertagih, yang nanggung siapa? Tentunya faktornya, bank atau perusahaan pendanaan itu, perusahaan pembiayaan tersebut. Artinya kalau ada yang tidak tertagih, perusahaan yang menjual piutang itu lepas tangannya. Ya. Nah, dalam bentuk ini pihak penjual bertanggung jawab atas ketertagihan piutang yang ditransfer ini kalau dengan tanggung renteng, artinya bagi-bagi tanggung jawabnya. Kalau tadi tanpa tanggung renteng, ya udah lepas, kamu yang bertanggung jawab. Kalau nggak tertagih itu risikomu, katanya perusahaan kepada faktor itu, bank atau perusahaan pembiayaan. Tapi ini tidak bisa begitu kalau dengan tanggung renteng. Mereka sama-sama bertanggung jawab kalau ada piutang yang tidak tertagih. Piutang yang tidak tertagih. Hak penagihan dilakukan oleh pihak faktor itu tadi ya. Oke. Misalnya begini. Tanggal 1 bulan 5 2008, PTA mentransfer piutang usaha jangka pendek kepada suatu perusahaan pembiayaan. Piutang usaha yang ditransfer sebesar 150 juta. Kemudian perusahaan pembiayaan mengenakan beban pendanaan atau finance charge 5% dari piutang dan menahan 10% sebagai jaminan atas retur atau diskon penjualan. Kemudian ditaksir 3 juta dari piutang usaha itu akan sulit ditagih. Selama bulan Mei dan Juni, pihak faktor melakukan penagihan piutang 138.250.000, ya, retur 3 juta, diskon yang diberikan 5.750.000 dan tidak tertagih 3 juta. Bayangkan kalau konteksnya without recourse atau tanpa tanggung renteng. Waduh, banyak sekali kerugian dari faktor tersebut. Ya, kita lihat bagaimana akuntansinya, factoring tanpa tanggung renteng. Ini ya. Jadi tadi piutang yang ditransfer itu ada 150 juta, gitu ya. Kemudian kesepakatannya tadi ada retensi oleh faktor 10% ini ya. Soalnya tadi perusahaan pembiayaan mengenakan beban pendanaan 5% dari piutang dan menahan, ini retensi itu ya.
Ini menahan 10%, ini retensi. Jadi jangan bingung nanti munculnya dari mana. Retensi sebagai jaminan atas retur atau diskon penjualan. Ini biasanya kalau without, tanpa tanggung renteng. Jadi tanpa tanggung renteng ini ada retensi, ditahan oleh faktor 15 juta. Ya. Kemudian rugi penjualan sebagai 7.500.000. Ini dari mana ini 7.500.000 ini? Ini dari sini ya. Finance charge. Finance charge 5% itu dianggap sebagai kerugian. 5% dari 15 juta. Hanya ini dapat 7.500.000, ini 5%. Ya, ini finance charge tadi. Sedangkan ini adalah retensi, ditahan oleh faktor. Jadi nanti ketika dia mentransfer 150 juta piutangnya, kas yang diterima hanya sebesar 120 juta. Inilah kas yang diterima. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana mencatat ini? Coba perhatikan. Kasnya dicatat 127.500.000. Ini dia. Kemudian piutang retensinya ini oleh perusahaan yang menjual tadi, memfaktor tadi, ini dicatat sebagai retensi ini sebagai piutang. Kenapa piutang? Karena nanti akan diperhitungkan lagi. Ya, diperhitungkan lagi. Apakah semuanya habis atau tidak? Kemudian rugi ini masuk ke rugi laba. Oke, ini tadi masuk ke neraca dua-dua ya. Kemudian kreditnya 150 juta. Ini pencatatan awal. Kemudian kita lanjut. Pada saat penagihan oleh bank bulan Mei dan Juni, PTA menerima retur barang dan diskon atas penjualan. Jadi retur itu pasti kembali ke gudang PTA. Ya, diskon juga karena membayar dalam waktu yang ditentukan, tentunya harus dipotong. Oleh PTA ini dicatat begini. Retur penjualan 3 juta. Oke. Diskon penjualan 5.750.000. Dan ini mengurangi retensi yang ada di bank. Jadi piutang retensinya 8.750.000. Retensi itu ditahan oleh bank. Jadi yang ditahan di bank itu nggak full lagi 15 juta karena sudah berkurang 8.750.000. Kemudian akhir transaksi, bank mengembalikan retensi yang tidak terpakai sebesar 15 juta kurang 8.750.000 sama dengan 6.250.000. Kemudian ini dicatat oleh PTA, kas, kreditnya piutang retensi atas anjak piutang 6.250.000. Oke, inilah dia kalau, jadi sebenarnya boleh dikatakan bank juga tidak mau rugi ketika konsepnya without recourse. Tapi kalau misalnya melebihi itu, ya itu terpaksa ditanggung oleh bank itu sendiri. Tapi mereka sudah akan memperkirakan itu berapa tingkat-tingkat diskon, kemudian penghapusan dan lain sebagainya itu sudah diperhitungkan di awal sehingga bank tidak akan menderita rugi. Ya. Nah, bagaimana kalau factoring dengan tanggung renteng? Ya, soalnya sama. Ya, retensi oleh faktor tetap 15 juta. Apa yang beda di sini ya? Nah, kita lihat sama-sama 127.500.000. Tapi ini perhatikan, ini 7.500.000 itu sudah dianggap sebagai rugi penjualan, sedangkan di sini dia sebagai beban pendanaan 7.500.000. Kita lihat penerimaan kasnya. Oke, kas 127.500.000, piutang retensi tetap 15 juta. Nah, rugi penjualannya itu tadi 7.500.000, malah ini rugi penjualannya 10.500.000. Ya. Kemudian piutang usahanya 150 juta. Perhatikan bahwa 10.500.000 ini pertama dari beban pendanaan 7.500.000, kemudian ada kewajiban tanggung renteng sebesar 3 juta. Ya, kewajiban tanggung renteng sebesar 3 juta di sebelah kredit. Tidak ya, tadi kalau dalam without recourse tidak ada kewajiban tanggung renteng, itu semua ditanggung oleh bank. Sementara kalau ini kewajibannya ada dari PTB tersebut. Kita lihat pada saat penagihan oleh bank, itu tadi pada saat pencatatan, pada saat penagihan ada retur dan diskon penjualan sama seperti tadi. Retur penjualan, diskon penjualan itu dikurangkan ke piutang retensi anjak piutang. Kemudian kerugian piutang tak tertagih sebesar 3 juta. Ini kewajiban tanggung renteng.
piutang retensi anjak piutang sebesar 3 juta. Coba kita perhatikan lagi soalnya. Perhatikan lagi ya, supaya jangan Anda bingung. Ini ya, selama bulan Mei dan Juni pihak faktor melakukan penagihan piutang. Kemudian ini yang terakhir, dan tak tertagih itu ada 3 juta loh. Tak tertagih ada 3 juta. Nah, bagaimana tak tertagih itu kalau dia tanpa tanggung renteng? Nah, perhatikan, yang tidak tertagih itu adalah risiko dari bank. Ya, yang tidak tertagih. Jadi retensi ini hanya untuk retur penjualan dan diskon penjualan. Kalau ada yang tidak tertagih itu risiko dari bank. Nah, kalau with recourse, ingat ya, with recourse atau dengan tanggung renteng, nah mereka memprediksi berapa yang tidak tertagih itu dimasukkan sebagai kewajiban tanggung renteng yang harus ditanggung oleh perusahaan pemilik piutang. Bisa dipahami ya, makanya ruginya ini bukan 7.500.000 tapi 10.500.000. Ini dia, kewajiban tanggung renteng itu akan mengurangi piutang retensi anjak piutang. Jadi tanggung renteng yang dimaksud adalah tanggung renteng kerugian apabila piutang tidak bisa ditagih. Nah, akhir transaksi bank mengembalikan retensi yang tidak terpakai sebesar 15 juta kurang 8.750 kurang 3 juta sama dengan 3.250.000. Maka terimalah kas 3.250, piutangnya 3.250. Nah, enaknya adalah kalau misalnya dijual tanpa tanggung renteng, tapi tergantung banknya apakah mereka mau skema begitu. Gitu ya. Jadi diingat bahwa perbedaan dengan tanggung renteng dan tanpa tanggung renteng itu adalah kewajiban dalam menanggung apabila piutang tidak bisa diterima kembali. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana penyajian dan pengungkapan piutang usaha, wesel dan promes di laporan keuangan. Kita lihat ini. Jadi dia kalau jangka pendek itu termasuk dalam aset jangka pendek, ya, dalam aset jangka pendek. Ya, ini juga ada piutang lain-lain. Namun kalau jangka panjang, promes jangka panjang dia akan masuk dalam aset jangka panjang. Nah, perhatikan di sini ada catatan notes. Ini adalah menjelaskan tentang piutang tersebut. Kita lihat notes-nya. Jadi dalam laporan keuangan yang bagus, catatan atas laporan keuangan itu juga disajikan di neraca supaya referensinya tepat. Nah, catatan atas laporan keuangan pertama biasanya cerita tentang ikhtisar kebijakan. Misalnya ini piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, dijadikan sebagai aset tidak lancar. Ini sebenarnya teori dari piutang usaha. Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisian penurunan nilai. Penyisian penurunan nilai piutang diusahakan dibentuk apabila ada bukti nyata. Ini ya, penyisihan itu, ini sudah kita pelajari juga, harus didasarkan pada bukti nyata bahwa perusahaan tidak mampu menagih piutang, jumlah piutang sesuai dengan jangka waktu asalnya. Itu kalau dalam video lalu itu akan dievaluasi dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Nilai tercatat dikurangi dengan 1 akun penyisihan berdasarkan telaah dari manajemen terhadap status masing-masing saldo piutang pada akhir periode keuangan. Apabila suatu piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapus bukukan. Ini direkognisi ya, derekognisi terhadap akun penyisihan tersebut. Pemulihan kemudian dari jumlah yang dihapus bukukan sebelumnya dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Ya, jadi dalam kebijakan ini harus dijelaskan tentang mulai dari bagaimana kebijakan tentang pengakuan, penilaian, derekognisi, gitu ya, sampai kebijakan penyajiannya. Nah, inilah catatan atas laporan keuangan. Perhatikan bahwa semua harus diurai, ya, diuraikan. Akun ini merupakan wesel tagih. Jadi apa yang ada di neraca itu akan diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan, ya. Termasuk yang dijadikan jaminan ini, yang dijadikan jaminan yang baru kita pelajari tadi atas hutang bank jangka pendek ini ya. Jadi kalau ada pun piutang yang dijadikan jaminan itu harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu Anda dalam memahami derekognisi dan tentang factoring, pelepasan piutang usaha. Terima kasih.